Ceker ayam. Malam. Oke, silakan pertanyaannya apa, Ceker? Oke. Mau tanya Pak, Tuhan Yesus, Tuhan orang Kristen itu pernah mengatakan dirinya Tuhan gitu. Sangat banyak Dalilnya ayatnya. ada apa enggak? Kejadian 17 Salah ayat. satunya aja. Ya. Kejadian 17 ayat 1 Tuhan berfirman, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Kejadian 35:11 Tuhan berfirman, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Yesaya 43 ayat 11 Tuhan berfirman, Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Yohanes 13 ayat 13 Tuhan berfirman, Akulah guru dan Tuhan. Yesaya 44 ayat 6 Tuhan berfirman, Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 Tuhan berfirman, Jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Nah, begitu saudaraku. Terima kasih. Tuhan Yesus mengasihimu. Apakah ada bentar. Oke. Apakah ada ayat Yesus bilang sembahlah dia gitu? Oh, kalau yang minta disembah terang-terangan gitu hanya iblis. Karena iblis itu ingin menyamai Tuhan Yesus, ingin disembah, ingin dipuji, ingin dimuliakan ya. Karena Tuhan yang sejati tidak pernah bilang gini, Akulah Tuhan, sembahlah aku. Tetapi Tuhan berfirman di Keluaran 20 ya, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ulangan 6 ya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah kita, Allah yang esa. Jangan ada pada kita Allah yang lain. Kita nggak boleh berzina rohani. Berzina rohani itu artinya menyembah Allah-Allah lain, ilah-ilah lain selain Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesuslah Yahweh Elohim yang sejati. Karena Tuhan Yesus berfirman, Yeskiel 20 ayat 19, Akulah Tuhan Allahmu, ikutilah dengan setia dan taatilah semua perintah-perintahku. Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus berfirman, Jika kamu mengasihi aku, pasti kamu melakukan semua perintah-perintahku. Jadi kita harus taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Ya, Wahyu 2 ayat 7 Tuhan berfirman, Setialah engkau sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan itu di Taman Firdaus, yaitu di surga, saudaraku. Terima kasih. Tapi di Ya, selamat malam, Agus. Malam, Mbak Mikana. Silakan buka kamera, saudaraku. Ya, kenapa Mbak? Silakan buka kamera, saudaraku. Saya mau bertanya nih Mbak, itu Yesus Kristus untuk apa turun ke dunia? Tuhan sudah datang ke dunia? Iya. Yaitu untuk menyelamatkan umat manusia yang telah mati, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Emangnya ini maut dari mana? Untuk apa? Siapa yang anu ke manusia? Siapa yang apa namanya? Oke, jadi gini saudaraku ya. Firman Tuhan tertulis di Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, Adam telah melanggar hukum di Kejadian 2:17, sehingga Adam dan semua keturunannya mati. Umur Adam 930 tahun, itu di hadapan Tuhan hanya 1 hari. Sebab di hadapan Tuhan bahwa firman Tuhan tertulis di 2 Petrus 3 ayat 8, 1000 tahun waktu kita adalah 1 hari di hadapan Tuhan ya. Nah, sehingga umur Adam itu nggak sampai 1 hari. Sebab apa? 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Nah, waktu Tuhan itu dengan waktu kita beda.
Kalau waktu kita itu 1000 tahun di hadapan Tuhan itu hanya 1 hari. Nah, umur Adam itu kan 930 tahun, nggak sampai 1 hari. Umur kita aja bro, itu nggak sampai 100. Jadi hidup kita itu hanya 1 detik di hadapan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita ini manusia yang mati, bagaimana supaya kita bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya? Kan Tuhan Yesus nggak bisa menyangkali firman-Nya, menghapus hukumnya di Kejadian 2:17, di mana Dia berikan larangan kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada saat engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, itulah sebabnya kenapa Adam itu mati dan seluruh keturunannya. Karena dia telah melanggar hukum. Nah, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha adil, maka hukum ini berlaku bagi Adam dan semua keturunannya, sehingga manusia mati. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa bangkit lagi? Kita bisa bangkit lagi dari debu kematian, harus ada darah yang kudus. Darah yang tidak berdosa, darah yang mulia, darah yang berkuasa. Nah, darah siapa yang bisa membangkitkan kita dari debu kematian? Kenapa harus melalui darah? Karena firman Tuhan di Imamat 17 ayat 11, nyawa manusia ada dalam darahnya dan darah pengantara antara nyawa. Nah, Allah itu kan roh. Dia juga Allah yang maha kasih. Dia tidak punya daging dan darah, sehingga supaya dia punya daging dan darah, dia harus datang menjadi manusia. Dia datang ke dunia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan darahnya di atas kayu salib. Tuhan Yesus menyatakan, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang. Bentar dulu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, yaitu di Matius 26 ayat 28. Makanya ketika Tuhan Yesus darahnya tercurah ke bumi, dia turun ke alam maut, dia membangkitkan manusia-manusia yang telah mati dahulu, sehingga mereka sekarang sudah bangkit, ada di kota kudus, yaitu surga ya. Nah, makanya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan juga ikut bangkit, hidup kekal abadi selama-lamanya, karena Tuhan Yesus telah memberikan darahnya yang berkuasa bagi kita. Nah, itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, saudaraku. Satu lagi Mbak, Ya, silakan. Yesus berapa hari disalib Mbak? Berapa hari disalib? Tuhan Yesus kan disalibkan hari Jumat. Dia mati, dikuburkan, dia bangkit pada hari Minggu. Jadi selama 3 hari 3 malam dia ada di dalam perut bumi. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika dia pun bangkit, dia juga membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Oh, jadi disalib, waktu disalib ini Mbak, enggak sampai di 1 hari di Kristen debat. Dia mati 3 hari 3 malam, saudaraku. Tubuhnya mengalami kematian selama 3 hari 3 malam. Tapi dia kembali lagi ke tubuhnya, yaitu rohnya, makanya dia bangkit. Oh ya Mbak. Ya, Oke. itulah kenapa Kristen itu percaya adanya kebangkitan, karena Tuhan Yesus telah terbukti mati dan bangkit. Nah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu juga akan ikut bangkit, bahagia, hidup kekal abadi selama-lamanya. Tetapi orang yang tidak percaya, orang yang tidak melakukan perintah Tuhan Yesus, dia melakukan kejahatan, mereka dibangkitkan untuk dihukum, dicampakkan ke neraka. Itulah kematian yang kedua, yaitu Wahyu 21 ayat 8. Namun Tuhan Yesus berfirman, Wahyu 21 ayat 6 sampai 7, barang siapa menang, ia akan kuberikan mata air kehidupan. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, akulah Allahmu dan kaulah anakku. Gitu ya. Begitu saudaraku. Terima kasih saudaraku Agus. Ya. Sudah bertanya. Tuhan Kristus mengasihimu. Tepuk tangan buat Agus yang cakap dan manis. Selamat malam hamba Allah. Silakan buka kamera hamba Allah. Gak pakai tudung, Mbak. Gak pakai jilbab gue. Pakai jilbab lah cantik. Bisa, udah malam ini. Gue mau tanya gini. Gini asal Malaysia. Oke, jika benar Yesus itu Tuhan, ya. Kok semua pada keluar ya? Udah takut ya. Gini, Mbak. Kami sebagai Muslim, kami sebagai orang Islam, kami respect tahu apa orang punya agama nih. Bisa paham nggak saya bicara apa? Paham lah. Nah, saya orang Malaysia ya, maaf ya kalau nggak bisa bicaranya bahasa Indon. Jadi gini, kami sebagai orang Muslim, kami respect sangat-sangat dengan agama dengan agama Kristen. Jadi kenapa, cuman ya nak cakap dengan nakaknya. Jika benar Yesus itu dia terciptanya itu bagaimana? Tuhan Yesus itu tidak tercipta, dialah pencipta. Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Kejadian 1 ayat 1 sampai 31.
Katanya respect, Tidak, tapi kok kamu pula yang bilang tidak. Cuman ya kamu ini aduh. Ya lah, macam mana lah. Kamu ni nggak tahu ya sejarah Islam. Makcik, bila awak ni ngomong. Lah itu makcik. Lah dah lah pakai bulu mata palsu dengan dia punya lipstick. Ya Allah. Macam itu. Bila awak nih bicara, mesti sesuai dah dengan apa yang awak bicarakan. Jangan bertolak belakang. Masalahnya saya tak terima. Tunggu. Apa? Kenapa? Apa yang tak terima? Saya bilang kamu makcik. Kamu cakap Yesus itu Tuhan, sedangkan yang Tuhan itu adalah Kenapa Allah, kamu tak terima? Katanya respect, tapi kenapa kamu menyangkal? Loh begini. Makcik dengar dulu. Tuhan. Makcik, tadi awak cakap. Allah adalah batang bulu palsu nampak rambut pakai tudung, alamak. Makanya awak bukalah dulu kamera. Kamu makcik, apa nona, apa miss, apa ladies. Ya, saya makcik. Ya udah. Kan kalau awak ni tahu bisa buka kamera, saya tak tahu lah awak makcik atau apa. Saya panggil makcik aja lah. Yalah, saya memang makcik. Alamak. Ya. Dah, mak. Aku enggak itu. Aku enggak. Mau ganti-ganti aja, Bang. Aduh, lucu juga makcik ini loh. Ya, saya memang makcik. Begini kamu teruskan aja dengan apa kamu punya cakap apa tu Yesus apa tu Tuhan lah. Kita tengoklah dekat pada masyarakat nanti. Kamu akan tengoklah apa benda yang terjadi sebenarnya. Jangan menyesal. Di padang masyar. Ya, kita tengok. Makcik, kamu aja yang di padang masyar. Saya tak mau ke sana. Saya tak nak lah. Namanya juga padang. Ya, padang itu di bayangan saya adalah tadi seperti ada kata muslimah ya, itu adalah gurun pasir. Nah, saya aja membayangkan gurun pasir. Mohon maaf, ngeri. Saya tak mau, saya tak naklah ke sana. Saya tempatnya di surga. Memang takdirnya akan ke sana semuanya manusia. Kamu aja yang ke situ, saya tak nak. Saya sudah diberikan Tuhan Yesus surga, saudariku. Ya, makcik, kita sudah diberikan surga, bukan padang masyar. Padang masyar itu gurun pasir, adalah penuh dengan debu. Ya, di mana kemarin dia bilang itu gurun pasir. Lah, mak, buat apa saya masuk ke gurun pasir? Saya itu ke surga, taman surga, ke surganya Tuhan Yesus yang sangat indah, yang sangat penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan, sukacita. Makcik aja di padang masyar. Mohon maaf, saya tak nak lah. Terima kasih. Kamu saja yang di situ, makcik. Pakcik dan makcik. Kenapa? Itu kan sakit hati ya, terasa. Saya tak sakit hati. Makcik dan pakcik saja yang di padang masyar. Saya tak nak lah. Mohon maaf, saya tak nak. Dengar dulu penjelasan saya. Dia begini ya. Dia kenapa dinamakan padang masyar, gurun pasir? Karena itu selepas kiamat semua itu bangunan diratain. Tahu gak? Lama di wilayah orang itu bodoh. Dia memang bodoh, Mak. Dengan bulu mata palsu ini masuk. Nanti dia itu laknat ya Allah. Ya, memang dia ni masuk neraka nih, Mak. Alah, siapa itu lah. Dia mau itu masuk dalam apa? Makcik, bila makcik aja masuk padang masyar, kita tuh sudah di surga. Makcik aja yang ke situ. Aduh, lucu juga ya. Dia langsung turun. Padahal tadi saya mau tanya loh, kamu itu masuk surga apa ini? Kita aja nggak bingung, kita langsung masuk surga, guys. Karena Tuhan Yesus itu memberi kepastian. Tuhan Yesus berfirman Yohanes 10 ayat 28, dia memberi kepastian keselamatan, bukan mudah-mudahan, bukan bimbang. Selamat malam Siti Aisyah, silakan buka kamera Mbak Siti. Aduh, nggak bisa sayang. Di sini buka kamera sayang. Iya, nggak bisa. Tadi sayang lihat, dengar perdebatan masalah neraka atau surga ya. Kak Siti, tolong dibuka dulu kameranya Kak Siti.
Ya maaf nih Kak, saya lagi mau tidur juga sih udah pakai baju ini. Jadi aku maaf komentar sebentar ya Kak. Mm-mm. Semua manusia diciptakan agamanya masing-masing. Semua manusia punya agama Allah. Kalau kakak kan Yesus Kristus. Kalau kita kan Allah. Kalau kakak Allah ya Kak. Allah ya. Kalau Kenapa kita Allah. suaminya itu dulu Kak? Diamankan dulu suaminya Kak. Oh dia lagi nyetel itu. Lagi nyetel India. Itu kenapa pula itu Kak? Gandeng katanya. Hah? Gandeng itu India bergandeng. Iya. Jadi saya kalau boleh ya, saya nggak bela sini, bela sana. Saya sebagai agama Islam, semua agama bagus, nggak ada yang nggak bagus. Cuman kalau beragama Kristen bilangnya Allah. Kalau di kita Islam bilangnya Allah. Betul nggak Kak? Iya Kak. Nggak, agama tuh nggak ada yang nggak bagus karena di Tuhan Yesus Kristus Allah menciptakan Yesusnya kan, Yesusnya jadi Tuhannya itu pun bagus juga. Sebentar dulu Bu, tolong ya, itu merendahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sang pencipta Bu. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada bumi ini, tidak ada manusia, tidak ada matahari, tidak ada galaksi, tidak ada surga, tidak ada neraka kalau Tuhan Yesus tidak ada Bu. Bukan, Karena saya. ini saya bicara sesuai dalil. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Karena apa? Tuhan itulah sang pencipta Bu. Dia juga adalah sang amin. Wahyu 3 ayat 14. Tuhan Yesus adalah sang amin, sumber dari segala ciptaan. Kenapa Tuhan Yesus disebut sang amin? Karena dialah yang mengabulkan seluruh doa-doa umat manusia di dunia ini, Bu. Betul. Ya, Yohanes 14 ayat 14, Yohanes 16 ayat 26, Tuhan Yesus berfirman, kamu harus berdoa di dalam namaku, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan mengabulkannya. Karena dialah sang amin Bu. Makanya ada kata amin di akhir dari doa. Itu orang Kristen yang terlebih dahulu menggunakan kata amin itu Bu. Di mana kata amin itu ya untuk mengakhiri doa yang artinya tepat dan benar. Dan juga karena Tuhan itu adalah sang amin. Si pengabul doa. Yang mengabulkan doa-doa Bu. Nah makanya Bu, tolong jangan katakan Tuhan itu diciptakan oleh Allah. Tidak, dialah Allah itu sendiri. Dialah pencipta itu sendiri Bu. Tapi kan kalau firasat saya, dari feeling saya itu kalau Allah kita sebagai umat Islam tak terlihat. Tapi kalau Allahnya situ kan terlihat ya Kak. Tuhan Yesus Kristus ya. Oke. Saya mau tanya sama Ibu, eksistensi dari Allah Ibu apa? Eksistensinya apa? Keberadaannya itu apa? Iya. Kepandiannya. Bukan keberadaan. Wujudnya apa? Wujudnya. Ya wujudnya itu apa? Dari kitab Al-Quran. Wujudnya. Iya, wujudnya itu apa? Wujudnya nanti setelah kita meninggal ada di akhirat. Gitu. Karena nanti bilang tadi, nanti Ibu bentar dulu Bu. Ya bentar dulu Bu. Ibu bisa lihat Tuhan Ibu nggak nanti kalau Ibu udah di akhirat? Kalau saya udah meninggal, insya Allah bisa ngelihat Tuhanku di Oke, nah Ibu juga bisa ngelihat Tuhan Ibu. Nah ketika Ibu melihat Tuhan Ibu, wujudnya apa Bu? Wujudnya nanti kalau saya udah di sorga, udah di akhirat itu baru. Kalau sekarang belum bisa diwujudkan, yang diwujudkan baru Al-Quran. Iya, artinya kan sama-sama melihat nih. Di mana kami juga melihat Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus. Ibu juga akan melihat Tuhan Ibu. Nah, Tuhan Ibu yang Ibu lihat itu seperti apa, Bu? Kalau sekarang saya belum bisa detektif masalah melihat Tuhanku ya. Loh, katanya nanti dilihat, Bu. Tunggu, yang di ini nama saya, semua agama Islam itu yang disebut. Enggak Bu, enggak usah melebar kemana-mana dulu Bu. Artinya kan gini, Ibu juga kan tetap melihat Tuhan Ibu. Nah ketika Ibu melihat Tuhan Ibu, wujudnya itu apa Bu?
kalau sekarang jujur belum ada wujudnya. Tapi setelah saya meninggal nanti Oh, baru belum ada wujudnya ada. di akhirat. Iya. Belum Di ada akhirat wujudnya. baru ditunjukin apakah saya berdosa, baru ditunjukin neraka dan surga. Itu aja. Loh, Dan nanti kalau di mohon sana maaf saya Bu, baru mohon maaf Bu, kalau belum ada wujudnya berarti belum ada dong Tuhannya. ya ada lah, nggak boleh Katanya gitu, belum, Kak. nah katanya Ibu kan Semua belum ada. semua Kak dengar dulu, semua agama Islam Belum wujud katanya, bagus. belum ada wujudnya. Berarti kan belum Dengar ada dong. dulu. Berarti nanti akan ada wujudnya. Wujudnya kayak apa, Mbak? Wujudnya nanti setelah kita wafat, setelah kita meninggal, baru tuh Iya. dihukum agama Islam, Mbak. Kalau Iya. dihukum agama Islam nggak ada, Iya, Mbak. wujudnya nanti kayak mana, Mbak? Maksudnya Tuhan Yesus Kristus nggak ada. Kan aku bilang, semua agama punya Allah masing-masing. Situ Allah Tuhan Yesus. Kalau saya Allah, Iya, wujudnya gitu kayak kan. apa, Bu? Mohon maaf, Bu, wujudnya kayak apa? Lah, kan aku tadi udah bilang, wujudnya setelah saya wafat, setelah meninggal baru diwujudkan. Ya, berarti Gitu. artinya Ibu kan bisa melihat Tuhan Ibu, lalu wujudnya itu kayak apa ketika dilihat nanti gitu? Apakah nggak dijelaskan? Tunggu dulu. Kalau sekarang ini udah ada wujudnya. Apa itu? Al-Quran ciptaan yang kuasa Allah. Oh, yang itu Maha wujudnya Besar. dari Tuhan Ya. Kakak. Berarti Kalau kakak mohon maaf. hostnya bilang Tuhan tuh Yesus Allah ya yang wujud Mohon maaf udah Kak, benar-benar wujud. bentar Kak. Mohon maaf, Al-Quran yang Kakak baca itu bentuknya seperti itu, Tuhan Kakak. Itu wujudnya diturunkan dari Al-Quran, itu diturunkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nggak? Tadi kan Kakak bilang bahwa wujudnya itu Al-Quran. Wujudnya Al-Quran. Al-Quran itu suatu bacaan. Bacaan itu dari ciptaan yang kuasa. Waduh. Iya, maksud saya gini, tadi Ibu bilang wujudnya dari Tuhan Kakak itulah Al-Quran itu. Nah, Ya, mohon maaf, pertanyaan saya, kalau Al-Quran itu kan apakah kalau ditulis di dalam apa, Bu, Al-Quran itu? Al-Quran tuh mengenai pembuatan dari ciptaan yang kuasa. Yang kuasa kita belum mewujudkan, belum bisa, Kak. Karena kita belum, di masa akhir kita belum meninggal. Aduh, Nanti kayaknya kalau Ibu setelah ini nggak meninggal, paham juga ya pertanyaan saya. Ya udah, sorry. Sekarang gini aja. Karena aku nggak mau ngalah. Kan agama udah Bukan masing-masing, aku ngalah, bilang tadi. bukan ngalah, Mbak. Yang jelas kan gini, kita harus paham dulu nih tentang iman kita. Kan Ibu Oke. bilang. Ah, Kakak, halo. Halo. ya. Nah, aku tadi udah bilang, semua agama tuh bagus, masing-masing intinya jurusannya masing-masing. Tapi agama tetap, semua agama tuh bagus. Tapi nyembahnya masing-masing, tujuannya satu, betul nggak? Tujuan Ibu dengan tujuan kita beda, Bu. Surga kita beda, Bu. Mohon maaf. Di surga Kristen itu, di surga Tuhan itu nggak ada disediakan istri 100 untuk laki-laki, nggak ada. Oh, berarti beda ya? Beda. Karena Tuhan Yesus Kristus gitu. itu di surganya hidup kudus. Kita seperti malaikat di surga, tidak ada kawin-mawin ya. Di mana kita hidup seperti malaikat di surga, tidak ada lagi di sana duka, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada disediakan istri 100 untuk laki-laki ya, seperti tuduhan para polemikus itu tidak ada, Bu. Jadi surga itu kudus mulia agung. Ya, jadi surga gitu kita beda, Bu. Mohon maaf, Bu. Ya, jangan bilang satu tujuan, ya. Terima kasih, Bu. Tolong jangan simpulkan lagi iman Kristen bahwa Tuhan Yesus itulah sang pencipta segala sesuatu ya, Bunda ya. Yohanes 1 ayat 3. Terima kasih, Bunda. Tuhan mengasihimu. Tepuk tangan buat Bunda Siti yang cakap dan manis. Oke, thank you. Terima kasih. Ya, sama-sama.